Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1A Indralaya akan membahas materi biokimia yang berjudul karbohidrat. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 1A Indralaya. Ada Nabila Andelia, Disa Yunita, dan Fiona Sisilia. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa mampu mengkaji implikasi karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Karbohidrat merupakan salah satu nutrisi esensial yang diperlukan oleh tubuh manusia untuk memperoleh energi. Terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, sederhana dan kompleks. Karbohidrat sederhana seperti glukosa dan fruktosa terdapat dalam gula dan buah-buahan. Sementara itu, karbohidrat kompleks seperti amilosa dan amilopektin dapat ditemukan dalam biji-bijian, umbi-umbian, dan sayuran. Adapun objek yang digunakan yaitu beras, kentang, sereal, dan roti. Prosedur proyek 1. Carilah materi karbohidrat dari berbagai sumber. 2. Baca dan pahami materi tersebut. 3. Tentukan objek yang akan digunakan. 4. Buatlah video mengenai pengolahan karbohidrat. 5. Lalu edit video yang telah dibuat dengan kreatif supaya lebih menarik. Proses pengolahan bahan pangan karbohidrat. Pada beras, proses pengolahan beras melibatkan serangkaian tahapan untuk menghasilkan beras yang siap dikonsumsi. Berikut adalah ringkasan proses pengolahan beras dari padi menjadi beras. Pertanian dan pemetikan. Padi ditanam di sawah dan dipelihara hingga matang. Setelah matang, padi dipanen. Pengeringan dan pemisahan. Setelah dipanen, padi biasanya mengandung kadar air tinggi. Oleh karena itu, dilakukan proses pengeringan untuk mengurangi kadar air. Setelah itu, butiran padi dipisahkan dari tangkainya. Pengupasan dan pemutihan opsional. Lapisan kulit atau sekam yang melapisi butiran padi dihilangkan melalui proses pengupasan. Beberapa jenis beras kemudian dapat mengalami tahap pemutihan untuk menghasilkan beras putih. Penggilingan. Padi yang sudah dikeringkan dan dikupas kemudian digiling untuk menghasilkan beras. Proses ini dapat melibatkan beberapa tahapan penggilingan untuk mendapatkan kualitas dan ukuran butir yang diinginkan. Proses pengolahan bahan pangan karbohidrat pada sereal melibatkan sejumlah tahapan untuk mengubah biji-bijian menjadi produk sereal yang siap dikonsumsi. Berikut adalah ringkasan dari proses tersebut. Pemetikan dan pembersihan. Biji-biji seperti gandum atau oat dipanen dan kemudian dibersihkan untuk menghilangkan kotoran, batang, dan impuritas lainnya. Penggilingan. Biji-bijian digiling untuk menghasilkan tepung atau produk serbuk sereal lainnya. Proses ini dapat melibatkan penggilingan kasar hingga menghasilkan berbagai ukuran partikel. Pencampuran dan penambahan bahan. Tepung sereal dicampur dengan air dan bahan lain-lainnya seperti gula, garam, dan bahan pengembang. Proses ini dapat melibatkan pemanasan atau fermentasi tergantung pada jenis sereal yang dihasilkan. Pengeringan opsional. Adonan atau campuran sereal dapat dijalani proses pengeringan untuk menghilangkan kelembapan dan membentuk bentuk akhir produk. Produk sereal dapat diperkaya dengan penambahan vitamin, mineral, atau bahan-bahan lainnya untuk meningkatkan nilai gizinya. Proses pengolahan bahan pangan karbohidrat pada kentang melibatkan serangkaian tahapan untuk mengubah kentang mentah menjadi produk yang dapat dikonsumsi. Berikut adalah ringkasan dari proses tersebut. Pembersihan dan pemilihan. Kentang yang baru dipanen dibersihkan secara menyeluruh untuk menghilangkan tanah dan kotoran. Kentang yang sudah rusak atau cacat dipisahkan. Pemotongan. Kentang dipotong sesuai dengan kebutuhan. Pemotongan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti potongan dadu atau irisan tipis. Penggorengan opsional. Beberapa produk kentang seperti kentang goreng dapat melalui tahap penggorengan. Kentang dicelupkan ke dalam minyak panas hingga matang dan berwarna keemasan. Pengukusan atau pemasakan. Kentang dapat dikukus atau dimasak untuk membuat produk-produk seperti kentang rebus atau kentang tumbuk. Proses pengolahan bahan pangan karbohidrat pada roti melibatkan serangkaian langkah untuk mengubah bahan-bahan dasar menjadi produk roti yang siap dikonsumsi. Berikut adalah tahapan utama dalam pembuatan roti. Pencampuran bahan. Tepung terigu, air, ragi, gula, dan garam dicampur bersama untuk membentuk adonan. Proses pencampuran ini memungkinkan pembentukan gluten yang memberikan tekstur pada roti. Fermentasi atau pengembangan adonan. Adonan dibiarkan mengembang, biasanya dengan menambahkan ragi atau bahan pengembang lainnya. Proses fermentasi ini memberikan tekstur dan rasa khas pada roti. Pemanggangan. Adonan ditempatkan dalam oven dan dipanggang pada suhu tertentu.
Proses pemanggangan membuat adonannya mengembang dan menjadi roti yang empuk. Pendinginan. Roti yang baru dipanggang kemudian didinginkan sebelum dikemas atau dijual. Pengemasan. Roti yang telah didinginkan dikemas dalam kemasan yang sesuai untuk menjaga kelembapan dan kesegaran. Proses ini mungkin melibatkan variasi tertentu tergantung pada jenis roti yang dibuat. Sebagai contoh, pembuatan roti gandum whole, grain, atau roti dengan penambahan bahan-bahan khusus dapat melibatkan langkah-langkah tambahan. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa pertama, proses ini melibatkan serangkaian langkah, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan akhir. Kedua, teknologi dan metode pengolahan berperan penting dalam menghasilkan produk makanan yang berkualitas dan aman dikonsumsi. Selain itu, pemahaman akan sifat-sifat kimia karbohidrat dan reaksi-reaksi yang terlibat membantu dalam merancang proses produksi yang efisien. Penting juga untuk mempertimbangkan nilai gizi produk akhir dan dampaknya pada kesehatan. Pengolahan karbohidrat kadang-kadang dapat mengurangi kandungan serat dan nutrisi lainnya. Oleh karena itu, perlu memperhatikan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi produk. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.